Ada dua dosa yang tidak bisa diampuni yang perlu diketahui yang secara umum, yaitu kepada umat Tuhan dan orang-orang percaya, ya, kepada orang-orang. Itu yang pertama adalah dosa menghujat Roh Kudus. Kita bilang kalau orang menghujat Bapa, menghujat Allah Bapa, menghujat Anak, menghujat Tuhan Yesus, itu bisa diampuni. Mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok Bapa bisa diampuni. Tapi kalau orang menghujat Roh Kudus, itu tidak bisa diampuni. Dia berbuat dosa yang kekal. Nah, jadi yang pertama, dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Ya, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus, contoh bisa juga seperti orang menghujat pekerjaan Roh Kudus, menghujat karuniakan Roh Kudus, menghujat, mungkin ada orang berbahasa roh. Ya, mungkin bahasa rohnya itu adalah pemberian Roh Kudus, pemberian Tuhan, tapi dia bilang itu bukan bahasa roh, ini bahasa roh dari setan, ini bahasa roh yang sesat atau apa-apa. Hati-hati ya, jangan sampai menghujat Roh Kudus, ya, karena itu sangat sensitif, ya, atau boleh disebut sangat rawan, sangat sensitif, ya. Jangan sampai menghujat Roh Kudus, ya. Kalau kita tidak tahu apa-apa, tidak mengalami tentang bahasa roh, lebih baik kita diam, ya, karena di kitab Kisah Para Rasul itu bahasa roh itu ada, ya. Rasul Paulus pun dia berdoa pakai bahasa roh, ya. Nah, jadi kalau kita tidak tahu, lebih baik kita diam, ya. Jangan sampai kita berbuat dosa atau menghujat Roh Kudus. Terus yang kedua, ya, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menerima tanda binatang. Itu ada tertulis dalam kitab Wahyu. Ya, setiap orang yang menerima tanda binatang, tanda antikris di tubuhnya, di dahi, di kepala atau di tangannya, kemudian juga menyembah antikris, menyembah patungnya, mereka tidak akan bisa diampuni lagi. Ya, tidak ada istilah dia sadar, kemudian dia meminta ampun, kemudian dia mau bertobat, sudah tidak bisa lagi. Ya, karena itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, jadi ada dua dosa yang tidak bisa diampuni. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Kedua adalah menerima tanda binatang pada zaman antikris. Kemudian disertai yaitu menyembah antikris, juga menyembah patungnya antikristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.